Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyuni Sombing, NIM 6203210021 dari kelas IKOR B 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang doping, yaitu tentang pengertian doping, penggunaan doping, macam-macam doping, dan efek samping dari doping. Ini sebagai tugas akhir UAS pada mata kuliah kesehatan olahraga. Langsung saja masuk, yang pertama adalah pengertian doping. Doping merupakan tindakan kriminal dalam dunia olahraga, di mana doping sendiri merupakan suatu obat atau metode yang dilakukan oleh para atlet untuk meningkatkan kemampuannya saat bertanding secara signifikan, sebagai jalan pintas agar menjadi juara. Namun, hal tersebut dilarang karena berdampak buruk bagi tubuh. Kemudian, faktor penggunaan doping. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya doping dalam dunia olahraga. Seorang atlet melakukan doping pada umumnya diawali aspek alamiah para individu atlet dan pelatihnya sendiri. Artinya, secara alami atau naluri setiap manusia pasti kapanpun dan dimanapun, termaksud para pelaku olahraga, atlet dan pelatih, berpotensi melakukan pelanggaran, yang berarti apabila lingkungan memberikan kesempatan dan ruang lingkup bagi mereka untuk melanggar peraturan tersebut. Dan yang ketiga adalah macam-macam doping. Yang pertama adalah doping darah. Doping darah adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen ke otot. Pada banyak kasus, doping darah meningkatkan hemoglobin di dalam sirkulasi darah. Hemoglobin adalah protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen akan meningkat ke dalam otot. Kemudian juga yang kedua adalah diuretik. Diuretik merupakan zat yang meningkatkan produksi urin oleh ginjal, misalnya kafein dalam teh, kopi, cola, dan minuman lainnya. Kafein digolongkan sebagai stimulan. Diklaim dapat meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan daya tahan. Adapun efek samping yang sering timbul adalah kecemasan, gangguan tidur. Efek diuretik berpotensi juga menimbulkan dehidrasi. Pada umumnya, atlet yang melakukan ini adalah yang melakukan timbangan berat badan agar sesuai dengan timbangan yang diisyaratkan. Apabila melebihi, maka atlet tersebut akan berkonsentrasi untuk menurunkan berat badan secara drastis dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian yang ketiga adalah anabolic steroid. Anabolic steroid merupakan androgen steroidal yang di dalamnya ada androgen alami seperti testosteron, dan zat sintetis dan zat struktural yang berhubungan dengan efek yang serupa dengan testosteron. Mereka merupakan anabolik dan merupakan peningkatan protein dalam sel, khususnya otot rangka. Dalam dunia rangka, obat ini dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot, meningkatkan sintetis protein, meningkatkan lipolisis, meningkatkan kepadatan tulang, meningkatkan pembentukan sel darah merah hemoglobin, dan yang lainnya. Inilah alasan bagi atlet sering menggunakannya. Kemudian yang keempat adalah beta-2 agonis. Beta-2 agonis adalah doping yang dapat meningkatkan massa otot. Selanjutnya dapat meningkatkan lipolisis, perubahan lemak menjadi asam lemak, dan efek samping yang diakibatkan beta-2 agonis adalah denyut jantung meningkat, meningkatkan otot tremor, sakit kepala, cemas, dan pusing. Dan terakhir atau yang kelima adalah gen doping. Jenis doping yang dapat meningkatkan eritropoietin, di mana jika itu meningkat, maka PO2 max akan meningkat. Adapun efek dari gen doping adalah stroke, serangan jantung, dan bahkan kematian. Selanjutnya masuk ke efek penggunaan doping.
Doping adalah zat yang berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan atau keterusan, di mana ini akan dapat merusak tubuh secara tidak langsung. Selain itu, jika seorang atlet menggunakan doping akan ada ketergantungan, akibatnya si atlet tidak lagi memperdulikan kesehatannya. Jika kita lihat kasus pada ada diuretik yang bisa membuat si pemakai mengalami dehidrasi, kemudian juga pada kasus doping darah sering digunakan oleh pembalap sepeda, di mana terdapat 20 atlet meninggal karena pemakaian doping darah tersebut. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah doping adalah suatu tindakan atau obat yang dilarang dalam dunia olahraga karena tidak menjunjung tinggi sportivitas. Selain itu juga doping memiliki efek samping yang dapat merugikan si pemakai seperti stroke, serangan jantung, lemas, dehidrasi, dan lainnya. Agar itu tidak terjadi, atlet diharapkan dapat mengetahui tentang efek dari doping terhadap tubuh dan mengetahui obat-obat yang termaksud ke dalam jenis doping, sehingga kedepannya mereka dapat menghindari obat-obat tersebut agar terhindar dari doping. Selain itu juga atlet diharapkan juga diharapkan untuk menampilkan performa yang baik. Artinya mereka berlatih secara disiplin, tidak bergantung kepada obat atau metode seperti doping yang dimana ini dilarang dalam olahraga. Baik, sekianlah yang dapat saya jelaskan tentang materi doping, sehingga semoga kiranya jika ada kesalahan dan kesalahan kata dapat dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.